Tapi dari sisi konsumsi rumah tangga tadi yang termasuk salah satunya istri lo kan masih belanja terus nih, itu bisa menahan dampak dari ekspor yang turun tadi. Jadi kita lihat tahun depan masih harusnya optimis untuk ekonomi Indonesia. Makin GR nih istri-istri di Indonesia yang spending belanjanya gede. Gede ya. Selamat datang di Danamon Financial Friday edisi Market Update. Berita finansial dunia global, Indonesia, sampai rumah tangga yang kekinian dan up to date. Bersama saya David Nurbianto dan rekan saya Irman Faiz. Halo. Halo bro, selaku ekonom Bank Danamon Indonesia, kita bakal ngebahas kaleidoskop ekonomi Indonesia tahun 2022. Yes. Mengenang setahun perjalanan ekonomi kita ya. Betul. Indonesia. Tapi sebelumnya gue boleh curhat sedikit. Kalau ekonomi keluarga gue terus terang di tahun 2022 ini membaik bro. Pemasukan banyak, pengeluarannya lebih banyak. Konsumtif sekali keluarga gue. Nah kalau ngomongin kilas balik kondisi ekonomi di tahun 2022 itu seperti apa? Kalau kita lihat Bro David di tahun 2022 sebenarnya secara keseluruhan kita sangat membaik ya. Kalau kita lihat di 3 kuartal pertama kita tumbuhnya di atas 5% terus. Kuartal 1 kita tumbuh 5,01, kuartal 2 kita tumbuh 5,4, kuartal 3 kita tumbuh 5,7%. Stabil meningkat. Meningkat. Iya. Nih sama kayak pertumbuhan perut gua, kuartal 1 naik 2 kilo dan seterusnya naik stabil 2 naik kilo. Ya. Total 6 kilo. Berarti tahun ini sama-sama dengan ekonomi lo makmur juga. Alhamdulillah. Semoga tahun 2023 target gua menurun. Menurun ya. Tapi semoga ekonominya naik. Ekonominya naik. Iya. Nah, ada 3 game changer sebenarnya kalau kita lihat di tahun 2022. Yang pertama pastinya adalah kondisi Covid ya. Kondisi Covid yang sangat dinamis tapi cenderung membaik. Kedua ada perang Rusia dan Ukraina yang kita tidak duga-duga terjadi di tahun 2022. Dan yang ketiga di awal September kita ingat ada kenaikan dari harga BBM bersubsidi, Bro David. Nah gimana tuh masing-masing 3 game changer atau charger? Changer ya? Changer dong, kalau charger dicolok dong. Kok charger kepalanya sering hilang? Kepalanya sering hilang. Gimana 3 game changer ini mengubah dinamika ekonomi di tahun ini? Ya. Kalau dari game changer yang pertama tadi kita sebutkan adalah kondisi Covid, itu pastinya menjadi sorotan utama ya, karena di tahun 2021 kita masih sangat merasakan pandemi Covid. Di tahun 2022 naik lagi kasusnya di kuartal 1 Omicron kita ingat, tapi waktu itu ditangani dengan baik dan kasusnya bisa turun dengan signifikan. Tiba-tiba di kuartal 4 naik lagi, ada varian baru lagi kan. Jadi ini menjadi faktor yang mengubah kondisi ekonomi gitu. Pesan untuk COVID ya dan kroni-kroninya, tolong stop mengeluarkan varian baru ya. Iya. Kita tidak ingin mencobanya. Jadi kalau misalnya Covid ini membaik, kita lihat konsumsi rumah tangga tuh akan membaik juga. Setuju, karena terbukti di tahun 2022 kita lihat ekonomi kreatif terutama itu tumbuh pesat sekali ya. Betul, karena orang udah mulai keluar rumah. Betul. Gitu ya. Jadi walaupun kita lihat net ekspornya itu mulai melambat karena ekonomi globalnya melambat, itu bisa ditahan oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat gitu. Yang kedua, perang dari Rusia Ukraina itu kan memberikan gangguan di rantai pasok global ya. Nah, kalau rantai pasok global ini terganggu, itu harga-harga barang juga akan naik karena misalnya nih saya kasih contoh waktu Rusia dilarang untuk memproduksi minyak gitu ya, nggak ada yang mau beli produksi minyak Rusia. Itu kan artinya harga minyak naik gitu. Kalau harga minyak naik, kontainer-kontainer juga nganter barang dari antar negara juga itu biayanya meningkat gitu. Nah, makanya kita lihat inflasi global itu meningkat. Karena inflasi global meningkat, itu Bank Sentral di dunia juga meningkatkan suku bunga, Bro David, di sepanjang 2022. Kita ingat di Maret, Bank Sentral Amerika menaikkan 25 basis, kemudian diikuti 50 sampai dengan 75 basis setiap bulannya. Nah ini yang kita khawatirkan akan memberikan dampak negatif untuk pertumbuhan ekonomi global gitu, terutama di tahun depan. Ya termasuk mempengaruhi nilai tukar rupiah, betul? Betul, jadi kalau suku bunganya naik, berarti negara-negara berkembang dan termasuk rupiah itu bisa melemah. Dan itu yang kita lihat di akhir tahun itu rupiahnya ke 15.500-an kan di kuartal keempat. Nih gue lihat-lihat makin paham ya setelah berbagai episode sepanjang 2022. Gue berasa kuliah S2. Jurusan ekonomi. 144 SKS ya. Tapi dibantu sama keterangan dari lu yang memudahkan kita untuk ngerti lah gitu. Jadi awam kayak gue nih paham gitu ya. Dan ngomongin pelajaran apa yang bisa kita petik di tahun ini nih, supaya ke depan di tahun 2023 kita bisa mengambil langkah yang benar.
Jadi kalau kita lihat pelajarannya, kita bisa lihat kondisi COVID itu masih tidak pasti, perang Rusia Ukraina juga masih tidak pasti. Jadi kalau misalnya kita petik pelajaran, kita harus siap dan agile untuk uncertainty. Jadi kita ada di era yang sangat uncertain dan artinya tidak pasti gitu ya. Karena kalau kita lihat COVID di awal tahun membaik, kemudian di akhir tahun meningkat lagi, itu kita nggak pernah tahu di tahun depan ada apa lagi di COVID. Begitu juga dengan geopolitik dunia yang selalu dinamis, sekarang Rusia Ukraina, kemudian kita lihat ada beberapa negara lain juga mulai panas. Nah itu dia. Itu yang kita nggak pernah tahu Bro David, jadi kita harus siap. Nah sebagai negara, kita siap dengan menyesuaikan anggaran negara kita menjadi fleksibel gitu ya. Jadi kalau ada shock, kita bisa absorb shocknya. Nah sebagai individu, kita juga harus siap. Jadi kita nggak boleh yang terlalu, gue takut gue nggak mau belanja, gue nabung aja gitu, nggak boleh juga kayak gitu. Nggak boleh karena melarang istri untuk stop belanja nggak boleh. Kalau nggak ada duitnya harus dilarang. Karena kan kalau kita belanja itu sebenarnya kita menopang UMKM, pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi kita harus juga siapkan dana darurat kalau misalnya ada apa-apa yang kita tidak predik terjadi gitu. Jadi harus balance lah gitu. Jadi nabungnya juga harus lebih banyak dari belanjanya. Iya, tetap. Dan kita doakan juga pemasukan kita lebih banyak gitu ya. Ya, amin. Tahun 2023 itu gambarannya seperti apa nih ekonomi dunia? Nah, sesuai dengan ketidakpastian yang masih tinggi, tahun 2023 mungkin juga akan masih menantang terutama untuk perekonomian global ya. Kalau kita lihat suku bunga kebijakan Bank Sentral yang naiknya signifikan sekali di 2022, itu baru akan berdampak di 2023 Bro David. Jadi makanya banyak orang yang bilang tahun 2023 akan ada resesi, dunia gelap gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat memang dampak dari kebijakan bunga yang sangat tinggi gitu ya. Tapi dari sisi domestik sebenarnya kita masih optimis karena kita lihat kalau globalnya resesi itu kan yang terdampak adalah ekspor. Tapi dari sisi konsumsi rumah tangga tadi yang termasuk salah satunya istri lo kan masih belanja terus nih. Itu bisa menahan dampak dari ekspor yang turun tadi. Jadi kita lihat tahun depan masih harusnya optimis untuk ekonomi Indonesia. Makin GR nih istri-istri di Indonesia yang spending belanjanya gede ya. Karena turut menjadi faktor meningkatnya ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya gitulah intinya, kalau ada duit ya belanja gitu. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Dan kalaupun ada duit ada lebihnya ditabung untuk dana darurat. Karena dengan terus menyaksikan Danamon Financial Friday edisi Market Update, wawasan kita jadi terbuka dan kita jadi tahu arah kedepannya langkah seperti apa yang harus kita ambil. Karena bersama Danamon kita bisa pegang kendali. Kita ketemu di episode berikutnya. Saya David Nurbianto pamit. Saya Irman Faiz. Sampai jumpa.